Ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Anakku sekalian, Satida, para guru dan staf yang saya muliakan, anakku yang saya Ustadz cintai karena Allah, hendaklah kita bersyukur atas pertemuan kita yang sudah lama gagal ya, karena hujan dan liburan. Artinya Allah masih memberi izin untuk kita berjumpa dalam Thalabul Ilmi pagi ini. Pagi yang kita berharap sesuai dengan hadis, ya semoga Allah memberkahi umat Nabi Muhammad SAW di paginya. Pelajaran kita sudah sampai di halaman 401. Yang punya aplikasi guru-guru silahkan ya, begitu. Dan ini saat akhir-akhir, bahkan di 403. Kemarin Ustadz di pondok membahas, sebelumnya itu ada di video yang ke 131. Berarti ini di video yang 132. Kalau ada yang mau nyimak di rumah silahkan. Cari channel Abdurrahim, nanti cari video yang ke 131. Baik. Jadi sebelum kita masuk, biar kita paham, ini karena akhir dari bab 5. Bab 5 di mana isinya tentang kejadian-kejadian. Di sini ada 403 beberapa peristiwa di masa belia Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pernah remaja, pernah bayi, pernah kecil kayak kamu, ya, dan lain-lain. Beliau manusia biasa, bukan turun dari langit. Bukan nongol di goa, dia ada ibunya, ada ayahnya, hidup ya seperti kamu, seperti kita. Ya, tapi yang membedakan adalah ya ana basyarum mislukum yuha ilai. Aku sama seperti kamu. Yang membedakannya aku diwahyukan, diberi wahyu. Ya. Jadi orang-orang yang merasa diberi wahyu itu berarti ngaku nabi. Bisa kafir itu. Ya enggak ada. La nabiya ba'di, tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Ya, nah kehidupannya telah kita panjang lebar baca. Waktu mudanya sebelum kita bahas kisah-kisah beliau, kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Kelima, selain sosok amanah, Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang sangat cerdas dan bijak. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menuntaskan perselisihan sengit yang terjadi antara para ketua kabilah Quraisy, yang mana mereka adalah tokoh-tokoh terpandang. Ya, ini kisah di mana urutannya ya banyak sekali. Ya, dari pertama ya, biar kita nggak terlalu gelap dalam membaca ini. Ya, itu dari yang punya aplikasi silakan. Di mana kisah-kisah itu disimpulkan oleh Ustadz. Pertama, ya meskipun orang jahiliyah itu syirik, ya menyembah batu, hubal, uzza, tapi mereka masih mempunyai nilai-nilai baik. Di mana waktu mereka mugar tahu, renovasi. Ka'bah kan kena banjir bandang, kayak sekarang Aceh, Sumatera. Ka'bah dikelilingi gunung-gunung yang gundul. Jadi kalau banjir air langsung, makanya nggak boleh digundulin. Ya, coba kamu kalau gundul. Terus shower, tahu kan shower? Mandi yang pakai pancuran. Air langsung tuh, kayak adik kita itu, ya. Langsung. Kalau yang rambutnya banyak, terutama ya ada adik-adik perempuan, pasti nyerap tuh rambutnya. Pusing kalau langsung pakai jilbab, ya kan?
Ustadz sih nggak pernah ngalamin pakai jilbab, ya kan? Nah itu, ya. Makanya kalau ada bangun pagi, kalau memang harus mandi, bangun pagi sekali. Jadi jangan bisa diangin-angini, sehat jadi ke sekolah. Kalau basah-basah pakai bisa pusing. Baik, kita pertama itu walaupun mereka syirik dan lain-lain, tapi waktu bangun Ka'bah ada seorang bilang, kalau kamu mau memugar Ka'bah, Ka'bah dulu kotak kayak gini, berbentuk D, huruf D besar, capital letters of D, ya D kayak gini tuh, tahu kan huruf D? Nah, ujungnya begitu. Cuman nggak ada dinding yang tinggi, dindingnya sederhana, atapnya nggak ada. Begitu kena banjir rusak. Akhirnya disepakati untuk direnovasi. Nanti kita lihat gitu. Tapi waktu renovasi ada seorang bilang, jangan taruh uang haram. Ya. Uang apa? Hasil maksiat, judi ya, misalkan riba, zina, kezaliman, misalkan nipu terus bangun beli bata taruh untuk Ka'bah. Nggak boleh itu. Jadi orang jahiliyah paham itu hal-hal yang buruk ya. Begitu. Singkatnya seperti itu. Kedua, dulu Ka'bah seperti itu. Kedua, Ka'bah yang ada sekarang bentuk dan ukurannya sama dengan Ka'bah pada zaman ketika orang-orang Quraisy memugarnya. Ya, dipugar, dibangun seperti sekarang ini. Kenapa kotak nggak jadi seperti D? Kalau bentuk kayak D itu bangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu pemimpinnya yaitu salah seorang Al-Wa'il bin Mughirah. Ya, Quraisy. Ya, dia bilang bukan Wa'il begini ya. Dia bilang nggak boleh nih seperti ini. Lalu dibangun sendiri, nggak ada yang mau ngikut. Nanti kita bahas lagi tepatnya. Kekurangan uang jadi seperti kotak. Yang bentuk bulat itu tidak dibangun karena uangnya uang halal. Begitu. Lanjut ya. Ketiga, bahwa masalah Rasulullah ya dekat dengan masyarakat. Di sini nasihatnya Ustadz Firanda dalam bukunya bagus. Seorang dai hendaklah niru Rasulullah. Beliau dekat dengan masyarakat, berbisnis, bergaul, dan itu lihat, ingat pada saat itu masyarakat jahiliyah masih nyembah patung, bunuh anak perempuan, berperzinahan, tahu kan perzinahan ya, yang tidak sehat. Tapi Rasul bergaul dalam rangka apa? Yang positif, yang baik. Misalkan orang Quraisy nitip barang, Rasulullah terima. Dan keadilan Rasulullah waktu mau hijrah, barang-barang itu dipulangin. Jujur ya. Keempat, penjagaan Allah terhadap Rasulullah sangatlah sempurna. Bahkan ya Allah Jalaluhu menjaga aurat beliau. Ini kenapa? Waktu Rasulullah bersama Al-Abbas pamannya ikut bangun Ka'bah, Rasulullah lagi gotong batu besar ya, pakai sarung. Dibilang sama pamannya, kamu lepas sarung kamu, taruh di punggung ya, biar jangan sakit karena kulit kamu kena batu. Rasulullah ikuti nasihat itu karena paman. Akhirnya baru mau buka sarungnya pingsan. Jadi nggak sempat buka sarungnya. Itu Allah jaga aurat. Ya, waktu mau dengerin musik kita ingat kan Rasulullah diajak kawannya musik tidur. Beda sama kita. Kalau kita dengerin Quran tidur, dengerin musik segar. Ya sampai pagi siap. Apakah begitu adik-adik? Anak-anakku, iya enggak? Kalau lihat kartun, melek. Begitu ada Quran, tidur langsung. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah begitu dengar musik, tidur. Nah, apalagi tuh yang main game tuh. Lihat tuh, ke bawah ke sini tuh gamenya. Asik. Alhamdulillah, Ustadz nggak masukin video loh. Ya, nggak boleh menghayal kebanyakan main game, tidur sebelum tidur bukannya zikir malah gini. Nggak boleh, itu udah kecanduan namanya.
Ya, apalagi denger kajian begini, depan ustadznya lagi. Kamu lah nggak di muka ustadz, lama-lama ustadz kaling. Baik, kita kembali ke materi. Allahumma barik, barakallahu fikum. Saya doakan biar kamu jadi anak yang soleh, mendoakan soleha, mendoakan orang tua, jadi alim, ya, ustazah, dan lain-lain yang baik-baik untuk diri, keluarga, dan Islam. Begitu anak-anakku sekalian. Lihat, Rasulullah dijaga, padahal masih kecil. Langsung pingsan dan teriak, Arini izari, arini izari. Lihat kan sarungku. Ya, Abbas bilang, ya alhamdulillah terjaga auratnya. Ya, jadi adik-adik jaga aurat. Aurat laki-laki dari pusar ke ini lutut, tapi lututnya boleh kelihatan, pusarnya juga. Paha nggak boleh, dan di atas paha apalagi, ya begitu. Perempuan seluruhnya kalau di depan yang bukan saudara kamu, bapak kamu, kakak adik, ya cuman boleh muka dan telapak tangan. Ada yang pakai hijab, niqab bagus. Ya, tapi bukan, jangan mewajibkan. Dan jangan yang pakai niqab mencibir orang yang tidak pakai niqab, ya. Karena Syekh Albani menyatakan bukan wajib. Dan ustaz-ustaz kibar di sini istrinya ya pernah jumpa, ya. Tapi ini bukan menggalakkan kamu bukan niqab, yang biasa pakai niqab, ya ustazah silahkan. Tapi jangan mencemooh orang yang tidak pakai niqab karena mereka berdalil juga. Baik, kita baru 12 menit. Kita lanjut di halaman yang 5 ini. Inilah salah satu kejadian yang terjadi sebelumnya, yaitu waktu Ka'bah setelah direnovasi oleh Quraisy, ya, waktu merenovasi nggak semua langsung setuju, karena kan ingat Ka'bah baru dihancurkan oleh Abraha, tapi Allah jaga. Waktu pemimpin Quraisy, mari kita renovasi, nggak ada yang mau karena takut menghancurkan Ka'bah, takut dihukum sama Allah, ya begitu. Nah ini kisah yang bagus sekali, ya. Di mana Al-Walid, ya bukan Wa'il, Al-Walid bin Al-Mughirah, pemimpin Quraisy yang punya inisiatif karena kena banjir bandang terus agar mencegah, bikin tembok. Nggak ada yang mau, dia bangun sendiri. Itulah sifat pemimpin. Dia malam-malam menghancurkan Ka'bah dalam rangka renovasi. Pengikutnya nggak ada yang mau. Mereka nunggu. Kalau si Walid bin Mughirah diazab Allah, ya kita nggak kena. Tapi kalau dia selamat paginya kita ikut. Yaitu sifat pemimpin, sifat pengikut gitu. Kalau pemimpin resiko. Kalau diazab Allah dia sendirian. Ya, begitu. Sebagaimana Abu Talib menemukan Zam-Zam. Mimpi menemukan Zam-Zam. Itu sendirian. Gitu ya. Baik. Inilah setelah Ka'bah dibangun, Hajar Aswad mau ditaruh, berebut semua yang kerja nih, kabilah-kabilah. Kami yang berhak naruh, kami yang berhak naruh. Sudah merendam tangannya di bak darah, siap perang. Begitu orang Arab. Cuma naruh batu, tapi ini kemuliaan, batu dari surga. Siapa yang nggak mau? Kita juga siap perang, ya. Begitu sifat mereka, izahnya. Sudah siap baiat, cemplungkan tangan di ember yang penuh darah. Artinya kalau kita nggak yang naruh, kabilah kita nggak naruh, kita perang. Akhirnya ada seorang, mari kumpul, mari kita diskusi daripada perang, musyawarah. Bagaimana kalau nanti yang pertama masuk masjid, dialah yang menentukan. Dialah yang berhak naruh batu Ka'bah. Ini terkenal sejak saya Ustadz kecil sering dengar ini. Ini baru baca yang benar seperti ini. Maka masuklah Al-Amin Rasulullah ke masjid yang pertama pagi-pagi. Lalu semua sepakat. Tuh lihat Al-Amin yang masuk duluan. Sudah kita serahkan. Rasulullah saking adilnya. Ya walaupun belum jadi nabi tapi cerdas, pinter, zaki.
ya, IQ-nya tinggi, melebihi tinggi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu karena keberkahan Allah. Ya, belum dapat wahyu, tapi dapat ilham. Wahyu sama ilham beda ya, hikmah. Ya, seperti Luqmanul Hakim dapat hikmah, tapi nggak dapat wahyu, bukan nabi. Lalu Nabi Muhammad datang, diserahkan, lalu baik kalau gitu kita taruh kain, aku yang meletakkan, semua kepala suku pegang ujung-ujungnya, ujung kain itu. Lalu angkat, lalu Rasulullah ambil, karena mereka bawa semua diangkat. Semua ridho, nggak ada lagi peperangan. Ya, gitu. Dan sifat orang Quraisy, orang Arab memang darahnya panas. Masalah anak bisa perang. Perangnya bukan dua keluarga. Pertama dua keluarga, nanti kalau dua orang. Orang ini dari suku ini, orang ini dari suku ini, masing-masing dua suku membela, akhirnya perang. Gitu. Itu zaman jahiliyah. Baik, di halaman 403 beberapa peristiwa di masa beliau Nabi Muhammad SAW. Paham nggak? Nggak paham nggak apa-apa. Tapi usahakan paham. Ya, diingat-ingat nanti kecil. Oh iya, ustadku, guruku yang di kelas pernah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Nggak apa-apa. Ustadz pernah SD kelas 1 baru masuk cerita tentang Nabi. Sampai sekarang kebayang muka ustadz gurunya, kebayang ceritanya. Yaitu waktu Rasulullah safar ke Syam berdagang. Itu sampai sekarang masih ingat. Umur ustadz sudah 64, 63 ya. 63. SD dulu 7 tahun kan. Berapa tahun yang lalu itu. Ya, kamu berdoa pada Allah agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, peristiwa pertama di masa beliau Rasulullah. 1. Beliau pernah mengalami perang Fijar. Ya, perang Fijar artinya mufajjarah. Saling berbuat kejahatan, fujur. Ya, maksiat, kejahatan. Ada bulan-bulan di mana tidak boleh perang dan itu disepakati. Nah, pada saat itu ada peperangan. Ya, karena ada perdagangan dan lain-lain akhirnya perang. Nah, ini dan diberitakan Rasulullah itu ikut. Ada hadis-hadis itu lemah semua hadisnya. Yang benar Rasulullah tidak ikut karena itu perang kemaksiatan. Orang salah dibalas lagi dengan salah. Pada saat itu tidak boleh perang. Nggak boleh. Dan itu disepakati kayak perjanjian internasional. Sama ada juga. Kalau satu bolos, wah itu bolos, saya mau bolos, nggak boleh. Ya, wah itu nggak ngerjakan PR, saya juga nggak boleh ikut dalam kejahatan. Ya, begitu. Baik, yang jelas yang kuat Rasulullah tidak ikut. Walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan beliau ikut. Menyiapkan panah pamannya yang mana dia menyiapkan, itu nggak benar. Kita pegangnya itu. Dan usia beliau ada yang bilang 14, 15, 20 tahun, masih muda belia. Ya, 14. Di sini ada yang berapa di sini? Paling tua berapa? Nggak ada kan 14 SMP. Bapak-bapak ada. Ada masih 20 di sini, bapak-bapak. Ada? Siapa? Hah? Pertama? Nggak ada yang 20, ibu-ibu ada 20. Baik, usia Rasulullah sangat muda belia, 14, 15, 20 sekitar itu. Itu waktu kecil, waktu muda. Dan yang kedua, hif al-fudul, yaitu perdamaian, perjanjian perdamaian. Ini juga Rasulullah ikut kalau ini, karena berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, rumah seorang Quraisy yang punya ide agar seorang berdagang dari Yaman, ya, namanya dari kabilah Zubaid, berdagang nggak dibayar, ya, nggak boleh. Kita ngambil barang terus nggak bayar, itu dosa. Akhirnya dia si Zubaid ini naik ke gunung bilang, wahai kaum Quraisy, wahai Arab Mekah, tolonglah aku dizalimi, ya, oleh siapa? Dizalimi oleh ya, Al-As, ya, begitu, ya, hutang nggak bayar, itu nggak boleh. Al-As bin Wa'il As-Sahmi,
Al-As bin Wa'il As-Sahmi balik barang nggak bayar, itu nggak boleh. Maka atas inisiatif paman Nabi, yaitu Al-Zubair bin Abdul Muthalib, bilang, ini kasihan nih orang Yaman nih, barangnya diambil nggak dibayar-bayar, ntar besok, nggak boleh ya. Adik-adik, kalau beli di kantin di mana aja bayar ya, apalagi di IU Mart. Adik-adik belum boleh utang. Siapa itu? Aduh, memalukan itu ya. Nggak boleh hutang sayang, kamu masih terlalu kecil. Muamalah anak kecil yang sederhana, beli permen, beli coklat, bayar kontan. Kalau yang hutang itu udah muamalah anak yang sudah baligh. Dalam fikih Hanafi itu haram anak kecil bermuamalah. Ya wallahu alam. Baik, kita nggak terjauh ke situ. Artinya perjanjian ini Rasulullah ikut dan senang. Ya, begitu. Dan berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, orang yang menyiapkan rumahnya untuk musyawarah, sering beri makan dan lain-lain, ditanya oleh Aisyah, bagaimana nasib Abdullah bin Jud'an di akhirat? Walaupun dia memberi makan dan lain-lain, tempatnya di neraka karena dia tidak bertauhid. Ya, tidak pernah minta ampun di hari kiamat, di hari akhirat. Ya, begitu. Sedih kan? Baik tapi syirik. Ya, begitu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Amalannya baik tapi engkau syirik, habis. Naudzubillah. Dan Rasulullah sangat senang hadir di tempat itu dan bahkan menyatakan, jika di saat Islam ada lagi perkumpulan seperti itu, aku hadir. Artinya, walaupun ada orang kafir dalam rangka kebaikan umat manusia, ya dari sini ya boleh hadir umat Islam. Wallahu alam, mungkin kita cari fatwanya itu. Ya. Dan yang ikut dari kaum Quraisy adalah Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Taim, Bani Murrah. Ini semua keturunan dari Nabi. Ya, Quraisy bin Malik, gitu. Fihr bin Malik. Baik, kita masuk kepada pernikahan dengan Khadijah. Ini panjang sekali, berhalaman-halaman, bervideo-video ya, beberapa video ya masalah ini. Ya, satu kita akan ringkas saja, di mana kita melihat keutamaan Khadijah di 366. Mudah-mudahan kita sempat ini. Masih ada 17 menit lagi. 366. Jadi Khadijah bukan wanita sembarangan. Ya, karena disabdakan, Rasulullah bersabda, khairun nisa'i Maryam bintu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Ya, sebaik-baik wanita dunia yaitu Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Ya, begitu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan juga khairun nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwail wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asiyatu mratul Firaun. Sebaik-baik wanita ada 4, yaitu Maryam, ibunya Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Setelah itu ya Khadijah, istri Nabi. Yang ketiga Fatimah, anak Nabi, ya. Dan keempat Asia, suaminya, istrinya Firaun. Suaminya orang rusak, mengaku Tuhan, tapi istrinya soleha dan dijamin rumah di akhirat. Khadijah juga, Allah beri salam ke Khadijah melalui Jibril. Jibril juga beri salam pada Khadijah dan katakan bahwa Khadijah akan dikasih rumah terbuat dari mutiara di surga, ya, terbuat dari mutiara dan hening, tidak ada kelelahan. Rumah besar, kalau lelah ngurusnya, lihat tuh Pondok Indah. Saya sering ngajar situ, capek. Pembantu ada 4, 3 supir ada, ya capek ngurusnya itu. Tapi di akhirat enggak. Gitu. Masih 25 menit.
Ustaz masih punya waktu, ya, kamu bersabar. Agak gerimis sampai hujan. Baik, jadi itulah tentang pernikahan Nabi dan indah sekali. Ya mungkin kalau ada nanti bisa baca sendiri, ada bisa menangis. Masih udah gerimis belum kan? Ya, ya dimana banyak kisah-kisah yang membuat kita nangis. Ya, Khadijah adalah istri yang sangat berbakti kepada suaminya, begitu, dan banyak sekali sehingga di halaman 376 di situ diringkas. Mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah? Satu, cinta pertama Nabi. Ada syair dibawakan oleh Ustadz bahwa cinta pertama tidak akan lepas dari seorang. Ini benar apa enggak? Untuk Nabi benar, untuk kita enggak. Bisa iya, bisa enggak. Kalau seorang dapat penggantinya lebih baik, ya akan hilang itu, bukan hilang, ya biasa aja. Tapi kalau Nabi benar-benar mencintai Khadijah sepenuh hati, ya makanya enggak poligami salah satunya, enggak ta'addud di saat Khadijah masih hidup. Satu, karena sibuk, karena cintanya. Khadijah telah memenuhi seluruh keperluan Nabi, hartanya, kecantikannya, ya pengabdiannya, pengorbanan dan lain-lain. Kedua, ibu dari anak-anak Nabi. Khadijah memberi 6 anak, ya 3 laki 3 perempuan kalau nggak salah. Di antara Ruqayyah, Zainab, siapa lagi? Ummu Kulthum, ya kan? Lakinya Hasan Hussein, bukan, Fatimah, kan anak Khadijah, ya Fatimah, Hasan Hussein cucu, Fatimah, dan lakinya Ibrahim. Ibrahim bukan dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. Abdullah, Al-Qasim, ya begitu. Tapi meninggal semua itu. Laki meninggal, cuman Fatimah yang mempunyai cucu, begitu. Ketiga, orang pertama yang beriman, ya pada Rasulullah, pada Allah. 4, pengorbanan segala demi dakwah sang suami. Kelima, wanita yang tegar. Bagaimana tegar? Sejak dia bersuamikan Nabi Muhammad, dia diboikot oleh teman-teman yang biasa ngobrol, datang. Kalau sekarang biasa berkunjung, nggak pada menjauh. Keenam, seorang istri yang sangat berbakti pada suaminya. Ya demikian, masih ada 12 menit lagi. Saya gunakan untuk yang terakhir, sesuai dengan jadwal. Ini penutupan bab 5, ya, pembangunan Ka'bah. Tadi usia Nabi waktu pemugaran renovasi Ka'bah umur 35 tahun, dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, ya begitu. Dan hendaklah kita dalam mensikapi Ka'bah, walaupun Ka'bah ini tidak sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, tetap kita hormati. Yang sesuai waktu dibangun oleh, jadi Ka'bah dibangun oleh Al-Walid bin Mughirah, lalu dirubah oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ponakan Aisyah, dibangun sesuai dengan Nabi Ibrahim, seperti gini nih, seperti D. Hajar Ismail masuk di dalamnya, Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail masuk di dalamnya. Jadi yang kamu lihat Ka'bah sekarang, Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy, ya, Al-Walid bin Mughirah. Kenapa? Karena dia hanya membatasi uang halal, maka nggak cukup untuk menutup, ya, Hijr Ismail, begitu. Kenapa nggak dipugar? Waktu Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, dibunuh lalu dibongkar lagi, dibalikan lagi seperti sekarang ini. Paham ya? Tadinya seperti Ibrahim, bentuk D. Lalu dipugar oleh Al-Walid bin Mughirah, bentuk kotak.
Hijr Ismail di luar. Lalu dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Bentuknya kayak yang Rasulullah seneng. Lalu terakhir dibongkar oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang muslim tapi jahat, jenderal, bunuh banyak ulama, bunuh banyak umat Islam. Waktu Harun ar-Rasyid berkuasa, mau dibangun lagi, bentuknya seperti bentuknya yang disenangi Rasulullah, yaitu seperti zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, seperti gini, D, huruf D. Tetapi dicegah oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik dia bertanya, minta fatwa. Harun ar-Rasyid infaknya satu hari 4.640.000.000.000 sehari. Ya, karena itu the golden age, hari di mana orang Islam tuh kaya. Mau rubah Ka'bah sebalik seperti keinginan Rasul, yaitu ada Hijr Ismail masuk ke dalamnya. Dicegah oleh Imam Malik, demi Allah jangan kau lakukan wahai khalifah, ya Khalifatul Mukminin, jangan jadikan Ka'bah sebagai mainan para raja. Kalau menang dirubah, kalau kalah nanti dirubah lagi. Jangan, karena akan menghilangkan ya kekaguman umat Islam terhadap Ka'bah. Karena dirubah-rubah. Maka fatwa Imam Malik, ya Imam Darul Hijrah, dipakai sampai sekarang. Ya, sampai sekarang Ka'bah adalah bentuknya seperti yang dibangun oleh Al-Walid bin Mughirah. Padat kan? Insya Allah ada paham. Kalau yang nggak paham, lihat ya di video atau baca bukunya. Ya, itu berlembar-lembar tahu. Ini kesimpulan. Demikian adik-adik, ada pertanyaan? Ya, maju sini. Ya, assalamualaikum. Ahlan wasahlan. Apa pertanyaannya? Pas banjir bandang yang melanda itu Ka'bah, harta Quraisy juga dilenyapkan nggak karena banjir itu? Baik, jazakallah khairan. Ya, karena nggak penting ya harta Quraisy. Keumuman banjir ya seperti banjir bandang. Masa Ka'bah doang yang hancur? Ya harta Quraisy juga, rumahnya roboh seperti sekarang ini. Ya di Aceh banjir bandang, bukan masjid doang yang hancur, rumah-rumah sekitarnya. Bahkan dulu rumah-rumah kaum Quraisy sangat mepet dengan sangat dekat. Ini Ka'bah, ini rumah-rumah ini. Lalu dibeli oleh seorang khalifah, ya, yaitu Umar bin Khattab, membeli, ya, membebaskan sampai luar. Terus khalifah-khalifah lain membersihkan, sampai raja-raja sekarang masih memperluas itu. Sayang, pertanyaan bagus, ya, jelas, ya, tapi nggak dijelaskan di buku, belum dapat. Tapi keumuman banjir melanda semua. Kecuali ada satu masjid dijaga Allah, atau ada satu rumah sering dipakai kajian, mungkin orang soleh, atau posisinya mungkin ya dia agak tinggi sehingga air membelah, bisa kayak gitu. Ya, demikian. Jadi adik-adik, kita bersyukur tempat tinggal kita banjir juga ya. Ya, tapi bukan banjir bandang. Di sini banjir tongkol. Artinya apa? Ya nggak sedengkul lah gitu ya kan. Nggak pernah segini kan. Semata kaki saja. Tapi kalau bisa, kalau lagi banjir, adik-adik jangan main kotor itu. Air banjir itu kotor. Ya, nanti adik-adik pulang sakit. Nggak sekolah 2 hari, 3 hari, kan sayang. Ya, ikuti instruksi guru. Guru nggak bisa ngelihat semua kamu nih. Ada berapa nih, Ustaz? 300 kan? Ini ada 300-an kan? Gak mungkin, guru cuman berapa ini? Ngawasin kamu satu-satu, bisa pingsan dia. Ya, gitu. Kamu mau kalau pingsan, kumpulin biaya buat guru, kan kasihan. Baik, demikian sudah 34 menit 59 detik, 35 menit. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita yang singkat ini. Tapi karena ada di sini jadi padat sekali. Mungkin adik-adik nggak dapat semua, tapi nggak apa-apa.
Yang ada dapat simpan, ya, kenang bahwa sejarah Islam itu indah dan agung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan gak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, dialah yang mengutus rasul, ya, yang membawa hidayah, ya, dan din yang akan dimenangkan dari seluruh agama. Jadi ada bangga punya sejarah yang autentik, asli dari awal, bukan ngarang-ngarang ini. Ya, demikian. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak nyala. Tadi udah nyala. Oh, mati kali ya. Katanya. Hah? Ini nyala. Ini nyala. Tadi nyala, udah nyala. Iya. Mungkin beberapa menit.